Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'ina, amma ba'du. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبالسند المتصلين إلى الإمام المؤلف رحمه الله تعالى وأدام نفع به وبعلومه في الدارين آمين. Hadirin wal hadirat, para jamaah Majelis Taklim Raudhatul Muhibbin yang mudah-mudahan semuanya dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan karunia kenikmatan kepada kita, wabil khusus kenikmatan iman, kenikmatan Islam, dan kenikmatan berkah umur, sehingga Allah Subhanahu wa taala sampaikan usia kita tepat di tanggal 8 Rajab. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkahi kita di bulan Rajab dan Sya'ban, dan Allah sampaikan kita di bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan iring salam mari sama-sama kita panjatkan kepada manusia termulia, baginda Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita haturkan salawat dan iring salam kepada keluarga dan para sahabatnya. Mudah-mudahan kita semua yang kumpul di sini kelak di yaumil akhir mendapatkan syafaatul uzma. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita lanjutkan ta'lim kita pada kesempatan malam hari ini. Kita akan bahas tentang bab puasa, karena sebentar lagi kita akan masuk pada bulan puasa. Jadi ada beberapa kitab yang harus kita bahas. Ini saya bawa malam ini kitab Kifayatul Ghulam, yaitu karangan Syekh Ismail Minangkabau. Beliau sejaman dengan Syekh Ramiri, kemudian Syekh Nawawi Al-Bantani sejaman juga dengan Syekh Khatib Sambas. Ya, ternyata ulama-ulama kita ini luar biasa. Tanah Melayu itu banyak ulama. Syekh Abdul Somad Al-Falambari itu Palembang, punya kitab namanya Hidayatus Salikin. Salah satunya, kitabnya banyak, tapi salah satunya kitab yang paling terkenal itu menggunakan bahasa Melayu adalah kitab Hidayatus Salikin. Itu karangan Syekh Abdul Somad Al-Falambari. Falambari itu artinya Palembang. Ya, kalau Betawi Al-Batawi, kalau Bogor Al-Buguri. Ya, kalau Abdullah jangan disebut Al-Abdullahi nggak bisa. Ya, gitu. Jadi malam ini kita sampai menjelang Ramadan, sampai tawakufan, kita akan bahas tentang bab itu puasa, bab siam. Karena ini hal yang penting buat kita. Kita harus punya bekal, ya, untuk mengetahui apa sih itu puasa di bulan suci Ramadan dan bagaimana. Insya Allah. Di sini bahasa Arab Melayu, ya. Bab siyami, bab puasa. Ini suatu bab pada menyatakan hukum puasa. Bermula ini rukun Islam yang keempat setelah setengah daripada yang 5. Ya, rukun Islam yang keempat setengah dari yang 5. Rukun Islam pertama membaca 2 kalimat, yang kedua, yang ketiga, zakat, yang keempat, puasa, yang kelima. Ini yang keempat. Bulan puasa di bulan suci Ramadan adalah yang keempat. Adapun puasa itu 2 perkara. Pertama, puasa pada lugutan atau secara bahasa, dan kedua, puasa syar'an secara istilah. Bermula puasa pada lugatan itu menahan diri daripada sesuatu. Ya. Jadi secara bahasa puasa itu adalah menahan diri dari sesuatu. Itu secara bahasa. Ya. Dan makna puasa pada syara' artinya istilah
Ya, seperti yang dikata oleh Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani, as-siyamu imsakun anil mufattari ala wajhin makhsusin. Bermula makna puasa pada syara itu yaitu menahan diri daripada segala yang membatalkan dia atas wajah yang tertentu. Jadi secara istilah puasa itu adalah menahan diri dari segala sesuatu yang bisa membatalkan. Ya, nanti kita akan bahas. Adapun sebab wajib puasa itu di bulan Ramadan dengan sebab sempurna bulan Sya'ban 30 hari. Ya. Wajibnya orang berpuasa itu karena bi akmali Sya'ban salasina yauman, itu sempurnanya bulan Sya'ban sebanyak 30 hari. Itu yang pertama. Ya. Atau dengan sebab melihat bulan. Ya, jadi yang menyebabkan datangnya bulan suci Ramadan atau tanda-tanda kita bisa mengetahui datangnya bulan suci Ramadan, kita bisa mengetahui itu dengan dua cara. Yang pertama dengan cara ru'yat. Ru'yat itu dari kata ru'yatun, artinya melihat dengan bola mata, melihat. Ada juga dengan cara hisab, perhitungan. Kalau sesuai hadis Nabi, nanti kita bacakan. Kalau sesuai hadis Nabi, maka teori ru'yat itu lebih diutamakan daripada hisab. Ru'yat dulu, gitu. Nanti dijelaskan di sini. Ru'yat dulu. Nanti kan ada fa'in gumma alaikum. Kalau ru'yat tertutup dengan awan tebal, baru dengan menyempurnakan Sya'ban 30 hari. Ya, jadi ada yang bisa, ada yang dengan ru'yat begitu. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sumu li ru'yati, berpuasalah kalian karena ru'yat, yaitu melihat bulan suci Ramadan. Berpuasa kalau ada kelihatan, ya, di sini ada Badan Majelis Ulama Indonesia. Kita serahkan kepada mereka yang lebih paham. Kalau mereka punya tim untuk meru'yat, ya sudah nampak, ya mereka ada sidang isbat namanya, ditentukan, ya bahwa puasa tanggal sekian, hari sekian. Nah, udah kita ikutin itu, ya. Atau enggak puasa tanggal sekian dikarenakan kami meru'yat begitu, tidak melihat karena tertutup bulan tersebut dengan awan yang tebal, maka kami menyempurnakan bulan Sya'ban sebanyak 30 hari, dan berarti puasa itu jatuh pada tanggal sekian dan tanggal sekian hari ini gitu. Hari sekian gitu. Paham ya? Gitu. Wa aftiru li ru'yati, dan beridul fitrilah kalian karena meru'yat. Jadi dua kali tuh, ru'yat untuk berpuasa dan ru'yat untuk idul fitri. Jadi mau puasa kita ru'yat, mau idul fitri kita ru'yat lagi. Dua kali sidang isbatnya makanya, ya. Begitu kan? Menteri Agama begitu kan? Kalau di TV itu ada sidang isbat live. Rodatul Muhibbin live ada sidang isbat. Enggak. Kalau ente mau lihat sidang ru'yat boleh. Ya, di beberapa masjid yang memang mengadakan ru'yat boleh, hadir enggak apa-apa. Kita pengen tahu bagaimana sih rumusannya, caranya, boleh. Fa in gumma alaikum, apabila tidak nampak atas kalian itu bulan Ramadan, tidak nampak bulan begitu karena tertutup oleh awan yang tebal, fa akmilu iddata Sya'ban 30 yauman, maka sempurnakanlah bilangan Sya'ban sebanyak 30 hari. Artinya puasa oleh kamu karena melihat bulan Ramadan, dan berbuka oleh kamu karena melihat bulan Syawal. Maka jika tebal atas kamu, maka sempurnakan olehmu bilangan bulan Sya'ban 30 hari gitu ya. Jadi ru'yat dua kali tuh. Pengen Idul Fitri, pengen puasa, pengen Ramadan kita ru'yat, pengen Idul Fitri kita ru'yat begitu. Ya, karena kita orang awam,
maka serahkan semuanya kepada Majelis Ulama Indonesia. Mereka punya ahlinya, mereka banyak orang fakih, pakar daripada ilmu falak, ya. Jadi serahkan kepada mereka. Kita mau umat tinggal terima beres saja deh. Bermula syarat wajib puasa itu 4 perkara. Syarat yang wajib dimiliki bagi orang yang pengen berpuasa di bulan suci Ramadan. Kalau nggak ada syarat ini, maka tidak wajib bagi dia untuk melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan. Pertama, Islam, agama Islam. Islam KTP, pokoknya lu Islam aja. Ada saudara kita atau enggak teman kerja kita datang bulan suci Ramadan ikut-ikutan puasa, biarin aja. Biarin aja. Secara syarat dia tidak diwajibkan untuk berpuasa. Tapi kalau dia pengen ikut-ikutan, boleh gak? Ya boleh aja. Kalian tidak berbidaya, kan begitu ya. Gitu. Tapi dia tidak mendapatkan apa-apa gitu. Karena memang dia tidak diperintahkan untuk berpuasa, sebab dia masih kafir, belum menjadi orang Islam. Jadi kalau orang Islam wajib tuh, ya, di sini orang Islam semua ya, wajib puasa. Kedua, baligh, sudah sampai umurnya. Ya, kalau perempuan ditandai dengan menstruasi, kalau laki-laki ihtilam atau 15 tahun lah, ya, yang punya apa namanya, suaranya ini punya jakunnya udah mulai pada nongol, ya, suaranya udah ihtilam, udah pipi basah, ya, tanda-tanda baligh, ya, maka dia wajib untuk melaksanakan ibadah puasa. Maka tidak wajib bagi sobiyin wa sobiyatin, anak-anak kecil, laki-laki ataupun perempuan yang tidak baligh, tidak wajib untuk berpuasa di bulan suci Ramadan. Tapi untuk takdir, untuk mengajarkan mereka boleh, biar nanti besarnya terbiasa. Kalau dari kecil kan dibiasain, nanti udah besarnya, udah balighnya repot, susah, ya, susah untuk berpuasa dari mulai kecil, ya. Tahun kemarin puasa gak kamu? Tahun kemarin puasa ya? Tanggal berapa? Tanggal berapa? 15 ya? Kalau 15 kalanya setengah bulan, alhamdulillah. Ya nggak apa-apa, nggak punya kewajiban, tapi sudah alhamdulillah. Kalau ada anak kecil yang belum balik dia berpuasa, ya, maka orang tuanya akan mendapatkan pahala karena didikannya, takdibannya, ya, begitu. Lalu yang ketiga, berakal, waras, berakal, waras, bukan orang gila. Ya, kalau besok nanti Ramadan saya nggak pengen puasa, boleh, syaratnya satu, jadi orang gila. Ya kan orang gila nggak punya wajah. Rufi'al qalamu ala salasin, kan begitu kata Rasulullah. Ya kata Rasulullah begitu. Rufi'al qalamu ala salasin, diangkatnya pena malaikat itu atas 3 orang. Pertama, majnun, orang gila, nggak dicatat dia. Mau kagak sholat, mau kagak puasa, mau guling-gulingan, kata malaikat, masa bodoh. Gue nggak catat tuh, diangkat tuh penanya malaikat, nggak ditulis. Siapa lagi? Anak kecil, diangkat. Siapa lagi? Orang yang lupa. Orang yang lupa saya lupa gimana? Namanya juga lupa begitu ya. Ya orang puasa kan, ya pulang dari sekolah, panasan, assalamualaikum, waalaikumsalam, langsung buka kulkas, gluk. Ya, kalau udah habis 1 botol, astagfirullahaladzim, saya lagi puasa. Ya udah, jangan tanggung lah. Jangan dilanjutin bahasa. Ya, jangan lupa tapi 3 piring loh. Itu bukan lupa, namanya lapar. Betul gak? Kalau lupa biasanya pakai seteguk ya. Seteguk tuh lupa tuh, seteguk gelap aja. Ya Allah lagi puasa gitu. Ya, kalau jero lupain. Lalu lupa. Nggak bisa, Allah mah tahu kan begitu. Ngarang-ngarang lu tahu Allah gitu ya. Jadi berakal tuh, yang merasa dirinya berakal maka wajib baginya untuk melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan. Kecuali Anda tidak berakal, Anda tidak waras alias gila, boleh tidak berpuasa.
Tapi kalau ada orang nggak puasa jangan bilang gila, jangan. Nggak boleh. Itu masing-masing aja. Yang penting kan dia tahu kewajiban dia, betul nggak? Ya. Keempat adalah puasa. Puasa itu mampu. Kalau kita punya nenek udah usia 70 tahun, 80 tahun, nggak puasa, nggak bisa, nggak mampu untuk berpuasa, nggak apa-apa. Cukup nanti bayar fidyah saja nanti. Selama 1 bulan penuh, bayarnya 30 kali. Ya, per harinya 1 mud. 1 mud itu sekitar ya, 3 liter sampai 5 liter. Segitu Anda, begitu ya, kasih. Makanya suka ada orang fidyah, ya fidyah, begitu. Adapun rukun puasa itu, yaitu 5 perkara. Rukun puasa, wajibnya orang berpuasa. Ya, yang pertama adalah niat. Wajib bagi kita, menurut qaul Imam Syafi'i, untuk melaksanakan niat setiap malam. Fi kulli lailatin, setiap malam harus niat. Ya, begitu. Walaupun kita bisa niat 1 bulan penuh, boleh, tapi tetap harus melakukan niat fi kulli lailatin, setiap malam. Biasanya pada tarawih itu suka ada tuh ya, betul nggak? Nawaitu sauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhana hadhihi sanati lillah. Tapi musola sebelah Ramadhani, ini Ramadhana, ono Ramadhani. Yang benar yang mana? Yang sono nawaitu sauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhani. Di sini nawaitu sauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhana. Berantem antara sono sama sini, berantem gara-gara Ramadhana sama Ramadhani. Saya bilang jangan berantem, yang benar itu Maradona. Ya kan nggak paham. Kalau dia nggak paham pasti berantem. Kalau dia paham antara majrur dengan mansub, maka tidak akan ada perdebatan. Ramadhana fadhal, Ramadhani fadhal, yang nggak boleh Maradona. Dua-duanya nggak salah, benar, tergantung meletakkan nahwunya gitu. Ya, yang meletakkan Ramadhana mansub fathah, itu menjadikan dia sebagai yaitu maf'ul. Yang menjadikan Ramadhani majrur khafat dalam ilmu nahwu, ya, itu menjadikan sebagai mudhaf ilaih. Nah, jadi dua-duanya betul. Yang Ramadhana boleh, Ramadhani boleh, yang nggak boleh Maradona sama si Messi. Begitu aja berantem loh. Nggak ngaji sih loh. Iya, Ramadhani, ada yang begitu suami, ada kasus kayak begitu. Justru saya bisa ngomong itu karena ada yang nanya ke saya, Ustaz gimana? Musola sebelah Ramadhana, musola sebelah Ramadhani. Saya bilang Maradona aja, saya bilang. Dua-duanya benar. Yang pertama niat setiap bi kulli lailatin, setiap malam ya, pada tarawih. Yang nggak tarawih habis buka langsung niat. Ya, usahakan bisa tarawih. Ya, kalau nggak tarawih ya udah nggak usah ngomongin orang. Ente nggak tarawih Ramadan gimana? Nggak usah, sunnah, nggak usah, biasa aja. Ya, makanya Rasulullah SAW terlihat oleh para sahabat itu hanya 3 malam. Malam 21, malam 23, dengan malam 27. Selebihnya Rasulullah di rumah dengan keluarga. Tapi yang nampak dilihat pandangan daripada para sahabat hanya 3 malam tarawih. Rasulullah, bukan Rasulullah tarawih, tapi Rasulullah melaksanakan di rumah. Dikhawatirkan tarawih dijadikan sebagai kewajiban. Memang sih sunnah, tapi fadilahnya luar biasa. Jangan justru kita meremehkan tarawih sunnah ini, jangan. Kalau ente sering meremehkan yang sunnah-sunnah, nanti kita bakal ngeremehin yang wajib. Usahakan. Ya kalau nggak di masjid di rumah, kan begitu. Yang penting kita bisa tarawih atau qiyamul lail, ya. Begitu. Usahakan sih tarawih. Kalau kita ada waktu, jangan sampai libur pret begitu. 1 bulan full kalau bisa. Ya walaupun itu hukumnya sunnah, tapi usahakan begitu.
Kedua, menahan diri daripada makan dan minum pada siang hari. Ya, jangan makan, jangan minum. Lagi puasa makan minum, nggak puasa namanya begitu. Ketiga, menahan diri daripada jima pada siang hari. Ini yang udah punya istri, yang belum punya istri, ya hordengin dulu dah. Ya, hordengin dulu begitu. Yang punya istri jangan jima. Ya, jangan jima di siang hari begitu. Walaupun dia halal, tapi di saat kita lagi puasa jadi haram itu istri kita. Nggak boleh. Tunggu malamnya. Kunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Ya, kata Allah begitu. Ya, jadi dia itu pakaian kita dan kita pakaian dia. Tapi itu bisa dilakukan pada setelah kita berbuka puasa. Ya, dia nggak habis buka puasa juga langsung ngehantem, nggak juga, malam dikit lah. Ya bisa Ini sabar jam. Habis buka langsung aja. Mah, ayo mah, langsung mah. Dendam membarang ini. Jangan ya. Ya malam dikit aja. Ya, itu yang ketiga. Yang keempat, ya menahan daripada muntah. Ya, jangan dirokok-rokok mulut kita. Ya, sengaja orang nyari bangke di mana biar saya muntah. Kata tuh bangke cari biar saya muntah. Kalau saya muntah kan, ya begitu. Jangan. Ya. Menahan diri daripada muntah. Kelima, menahan diri daripada memasukkan sesuatu kepada rongga badan yang terbuka, itu asli atau baru. Ini kita punya jauh. Itu khulu syai' ilal jauh. Kalau dalam kitab Sabina itu khulu syai' ilal jauh, memasukkan sesuatu barang ke dalam rongga tubuh, baik itu yang asli atau yang baru. Contohnya yang asli mana? Lubang dalam tubuh kita. Lubang kuping, lubang bukan? Lubang hidung, kuping apa ya? Lubang bukan? Lubang mulut ini lubang bukan? Lubang. Mulut lubang bukan? Lubang, coba yang nama asli lubang. Kubul, ya? Lubang bukan? Lubang. Dubur. Nah, jangan dikorek-korek. Ya, jangan dikorek-korek lagi puasa, ya. Gitu, masukkan sesuatu, mau tangan ke, mau benda apapun, nggak boleh. Ya, dimasukkan ke dalam rongga yang asli ataupun yang baru. Ada yang mau tanya nggak kira-kira? Wallahu a'lam bishawab. Cukup sampai sini aja.